Kita mulai, Dok? Ya, silakan monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan tidak lupa tentunya salam sehat selalu. Baik, Irsyam, Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan kembali lagi berkarya untuk masyarakat. Dalam bincang-bincang santai saat ini kita akan menengahkan topik-topik kesehatan yang sedang tren tentunya. Nah, saat ini kita sudah kehadiran narasumber yang merupakan pakar di bidangnya. Kita akan menengahkan topik tentang laboratorium antigen dan PCR kapan dibutuhkan. Nah, ini pertanyaan besar bagi masyarakat karena mungkin sekarang banyak yang awalnya ada tes antibody, sekarang ada antigen, kemudian PCR. Tentunya masyarakat banyak ingin lebih dalam mengetahui tentang ini semua. Pakar yang sudah hadir saat ini, beliau adalah Dr. Budiman, spesialis mikrobiologi klinik. Beliau selain sebagai Satgas COVID-19 di BNPB, beliau juga dosen UI. Beliau memang pakarnya nih di bidang virus viral ya, Dok. Dr. Budiman, saya sapa beliau. Selamat malam. Selamat malam. Dan kami tentunya pengurus Irsyam hadir juga yang akan menggali masalah ini lebih dalam lagi. Ketua kami, Dr. Kusmedi Priharto. Selamat malam, Bapak. Sehat. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Kemudian juga ada wakil beliau, Dr. Yanuar Cek. Selamat malam. Malam. Kemudian juga ada Dr. Ruli. Malam. Ya, beliau juga di tim Irsyam sebagai Satgas COVID. Kemudian ada Pak Fajar. Nah, ini yang selalu menjadi dutanya Asosiasi Rumah Sakit termasuk Irsyam. Kemudian kita juga didukung oleh IT yang handal, Pak Dodi. Selamat malam, Pak Dodi. Selamat malam. Oke, sehat semua untuk kita. Baik, kita langsung aja, tidak berlama-lama. Silakan Dr. Budiman menyampaikan informasi tentang lab antigen, PCR, dan kapan itu dibutuhkan untuk masyarakat. Silakan Dr. Budiman. Terima kasih, Dr. Alius. Jadi, pemeriksaan laboratorium antigen dan PCR, dua-duanya memang bertujuan untuk melihat apakah kita memproduksi virus, ya mungkin kasarnya begitu. Apakah dari dalam tubuh kita, khususnya bagian yang diperiksa, biasanya kan colok hidung ya, bahasa awamnya. Nah, itu diperiksa dan dilihat apakah di sana ada virusnya atau tidak. Mengapa ini dilakukan pemeriksaannya? Ya, satu, untuk dokter mengetahui dengan pasti apakah seseorang terinfeksi atau tidak. Untuk apa dilakukan? Ya tentunya supaya dokter bisa menentukan pengobatan lah, langkah-langkah penanganan untuk pasien. Tidak selamanya mesti minum obat-obat yang canggih-canggih tentunya, tapi nantinya bisa ada nasihat-nasihat dari dokter harus melakukan apa. Paling tidak kita tahu status pasien. Lalu apalagi tujuannya untuk melakukan pemeriksaan antigen ataupun PCR ini. Jadi kita perlu mengetahui apakah seseorang mengandung virus atau tidak, itu untuk mengetahui apakah dia bisa menularkan infeksi ke orang lain, begitu. Nah, jadi kalau kita memproduksi virus, walaupun kita ini misalnya tidak sakit, kita bisa menularkan infeksinya ke orang lain. Nah, dengan demikian maka aturan mainnya adalah kalau terdeteksi kita memproduksi virus, maka kita harus membatasi gerak kita tentunya. Jadi ada yang istilahnya isolasi mandiri kalau kita ternyata tidak perlu perawatan di rumah sakit, atau di satu sisi juga kalau kita masih terdeteksi pada tahap awal dan belum ada gejala-gejala, kita juga jadi bisa lebih menjaga diri ya, memeriksakan diri kita setiap hari ya, misalnya punyalah di rumah oximeter, atau kalau tidak punya sendiri, oximeter itu alat untuk memeriksa kadar oksigen dalam tubuh kita supaya kita bisa memonitor perkembangan
penyakitnya dalam kita dan apakah kita segera membutuhkan pertolongan atau tidak begitu ya. Nah, dalam hal ini tentu sebaiknya kita menyampaikan kondisi kita kepada dokter supaya dokter nanti bisa membantu kita. Tidak perlu dokternya datang tentunya, yang penting kita punya komunikasi. Sebetulnya yang sudah disediakan pemerintah kan adalah komunikasi dengan dokter di puskesmas, karena ini sudah menjadi program pemerintah agar orang-orang yang sakit itu bisa dibantu oleh fasilitas kesehatan pemerintah setempat, dalam hal ini puskesmas. Mungkin sementara begitu, Dok, secara ringkasnya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Budi. Jadi tadi ada beberapa hal yang bisa manfaatnya ketika kita akan memeriksakan antigen untuk mengetahui kondisi kita sendiri gimana ya, Dok. Terus kemudian juga apakah kita menularkan atau tidak. Ada pertanyaan dari Pak Kusmedi? Iya, Pak Budiman, selamat malam. Malam. Tanya, ini orang pemeriksaan antigen ataupun PCR itu sekarang kan membumi banget ya. Udah kayak jualan di supermarket aja gitu. Setiap di jalanan ada aja yang melakukan itu, malah ada perang harga kayaknya, yang satu jualan segini, yang satunya jualan segini gitu. Yang kalau boleh saya tanyakan, sebenarnya mana sih yang menjadi gold standar? Apakah itu PCR ataukah itu antigen? Kalau memang antigen, kira-kira bagaimana ya membacanya? Dan kalau memang PCR, kira-kira bagaimana membacanya? Terima kasih ya, Dok. Terima kasih, Dr. Kusmedi. Itu memang kalau saya ditanya itu secara ringkas, saya akan bilang jangan coba interpretasi sendiri, komunikasikan dengan dokter Anda, begitu ya. Itu yang paling gampang gitu ya. Nah, jadi kenapa begitu? Karena kalau antigennya pemeriksaannya negatif, itu bukan berarti kita tidak mengandung virus. PCR juga sebenarnya bisa terjadi seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu dengan antigen. Antigen memang tidak sesensitif PCR. Jadi antigen itu hanya bisa mendeteksi keberadaan virus dalam tubuh kita hanya dalam jangka waktu tertentu sejak kita mulai sebetulnya memproduksi virus. Jadi sejak kita terinfeksi, itu tahap-tahap awal kita terinfeksi itu sebetulnya kita sudah bisa menularkan ke orang lain gitu. Nah, tapi antigennya bisa negatif kalau diperiksa. Nanti kalau udah sekitar 5 hari sampai 7 hari itu virusnya jadi banyak sekali, antigennya jadi bisa terdeteksi dengan uji antigen. Setelah periode tertentu dia turun lagi. Nah, kemudian hasil uji antigen kita bisa negatif. Nah, tentu dengan keadaan seperti ini harus sangat hati-hati sekali memanfaatkan uji antigen. Sebetulnya uji antigen itu kita lakukan misalnya akan sangat bagus gitu ya untuk bisa melakukan tindakan cepat. Kalau saya sendiri sih pribadi merasa untuk di rumah sakit itu kita jadi cepat mengetahui seseorang terinfeksi atau tidak. Paling tidak kalau dia virusnya banyak sekali terinfeksi, cepat rumah sakit bisa mengambil tindakan. Kalau memang harus dirawat, kita sudah tahu rawatnya diisolasi. Kalau negatif bukan berarti aman, kita masih nunggu harus lab PCR dulu dong, kan gitu ya. Itu kan lab PCR-nya agak sedikit lama, tapi kalau di rumah sakit tentu bisa lebih cepat karena ada kebutuhannya. Nah, kalau di masyarakat, untuk apa sih diuji antigen? Ya, jadi harus diingat kalau hasilnya negatif, ya belum tentu kita nggak terinfeksi. Tapi kalau hasilnya positif, kan berarti kita bisa cepat mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kasih tahu teman-teman semuanya yang sudah terpapar, sempat kontak dengan kita, apalagi kalau kita sendiri nggak patuh ya. Ini sekalian ngingetin bahwa ya kita harus pada saat kapanpun harus pakai masker gitu. Walaupun uji antigennya negatif, tetap harus pakai masker karena bisa jadi kita sedang mengandung virus tanpa kita ketahui. Jadi pakai masker kan bukan hanya melindungi diri sendiri, sebetulnya kita melindungi orang lain dari diri kita untuk mencegah kematian yang banyak, apalagi melindungi orang-orang yang berisiko tinggi ya. Nah, kalau uji
uji PCR itu seperti apa? Uji PCR yang kadang-kadang suka disalah artikan adalah baik pasien maupun kadang-kadang teman-teman dokter pengen tahu nilai CT-nya katanya. Kalau kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi itu secara maksudnya tegas mengatakan nilai CT tidak boleh dikeluarkan. Nilai CT hanya boleh diberikan kepada dokter. Itu pun dokter kalau kurang paham betul bisa berdiskusi dengan laboratorium. Ini artinya apa sih? Kenapa? Karena harus dibandingkan dengan perjalanan penyakit pasien, riwayat wawancara dokter dengan pasien, kapan dia terpapar infeksi. Mengapa demikian? Nilai CT yang tinggi, ya jadi orang suka bilangnya kalau nilai CT tinggi itu berarti udah mau sembuh tuh. Nah, begitu bilangnya ya, karena virusnya sudah sedikit. Nah, tapi tidak benar sepenuhnya. Nilai CT yang tinggi bisa terjadi pada saat kita baru awal terinfeksi gitu. Jadi kemudian dalam perjalanannya tadinya tinggi, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa ini tinggi dan sudah di akhir masa-masa infeksinya, kita tahu dia dan kita harus bandingkan dengan gejala klinik tentunya. Itu kita tahu dia sudah tidak menular atau dan lain sebagainya. Tapi harus hati-hati kalau kita tidak tahu ini di akhir perjalanan penyakit, dengan kata lain PCR sebelumnya belum ada datanya. Jadi baru pertama kali diperiksa tahu-tahu tinggi begitu. Nah, ada keadaan ini kebetulan suaminya sejawat kita juga. Pada waktu diperiksa nilai CT-nya tinggi dan nggak ada gejala. Kalau langsung kita bilang, wah ini udah aman nih, nilai CT-nya tinggi. Tapi untung sejawat ini adalah dokter ahli mikrobiologi klinik gitu. Jadi beliau hati-hati, tetap disuruh pakai setiap hari diperiksa oximeter. Betul. Seminggu kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba suaminya turun saturasi oksigennya ke 90 dari tadinya tinggi. Nah ini kan berbahaya. Bayangkan kalau sejawat, sementara suami tersebut tidak merasakan sesak. Jadi apa yang kita tahu sebagai happy hypoxia. Untung ini adalah dokter, suaminya dokter gitu ya, dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Jadi begitu turun CT-nya, walaupun suaminya tidak merasakan sesak, harus rawat rumah sakit. Betul, nggak berapa lama di rumah sakit turun terus CT-nya, oksigennya, tapi kan sudah dibantu ya dengan bantu napas segala macam di rumah sakit. Syukur bisa terselamatkan. Pada waktu itu kebetulan COVID tidak sedang booming seperti ini, jadi beliau bisa dapat fasilitas perawatan. Nah, tapi ini ada pelajaran kan kepada sejawat sekalian, kepada kita masyarakat juga, bahwa harus hati-hati dengan nilai CT. Cepatlah kalau periksa PCR, apapun hasilnya laporkan kepada dokter Anda atau laporkan ke puskesmas terdekat. Mungkin pesan saya begitu. Dan juga cari orang-orang yang kontak dengan kita, siapa tahu kita telah menularkan infeksi ke orang lain. Infeksi. Wah, bahaya juga ya, Dok. Artinya kan orang selama ini yang paling banyak karena dia murah dan hasilnya cepat, orang sering menggunakan antigen. Padahal tadi antigen negatif itu belum tentu negatif. Kalau antigen positif, udah pasti positif. Nah, tetapi ketika yang paling berbahaya adalah ketika orang itu sudah isolasi mandiri, misalnya katakan 7 hari atau mungkin 10 hari, kemudian dia memeriksa lagi antigen, padahal tadi disebutkan bahwa antigen bisa negatif, terus ke positif, bisa negatif lagi ya. Artinya bisa saja pemeriksaan negatif yang dipakai sebagai monitor itu ternyata belum negatif ya. Jadi berbahaya juga, dia masih bisa menularkan kemana-mana juga kan terhadap kondisi yang ada pada dia ya. Baik, terima kasih ya Dok. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya tentang hal ini lagi. Iya. Silakan Bu Alius. Saya Bu Alius ya. Oh silakan Dokter Ruli. Selamat malam Dr. Budiman. Malam Dok. Iya, ada beberapa pertanyaan nih. Pertama yang saya ingin tanyakan, kan ada pemeriksaan dengan nasal dan orofaring gitu ya. Mana sih sebaiknya dilakukan, dua-duanya atau salah satu saja cukup?
untuk memastikan bahwa ya udah positif nih gitu. Atau memang harus dua-duanya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan nih, kebetulan adik saya suami istri terpapar. Pertama suaminya dulu dia terpapar bergejala, terus bisa antigen positif. Kemudian selang beberapa hari istrinya bergejala. Ketika diperiksa selang berapa hari ya, seminggu mungkin suaminya diperiksa PCR negatif, tapi istrinya justru yang positif. Dia tanya kenapa ya? Kalau saya sih jawabnya sederhana, false negatif, tapi saya bisa tidak lanjut dijelaskan berikutnya. Tolong kemudian mungkin menjelaskan ini pertanyaan, kebetulan pertanyaan tadi itu. Kemudian tadi situ sudah terjawab ya. Antigen itu sebenarnya. Dok, saya boleh jawab dulu nggak? Oh ya, monggo. Sorry. Takutnya lupa soalnya nggak bawa catatan. Ya, monggo. Jadi tuh kan udah lupa. Yang pertama tadi apa, Dok? Nasal atau orofaring atau dua-duanya? Jadi itu memang tidak guidelines dari WHO, CDC juga menyebutkan yang jelas selalu kita berusaha nasofaring gitu ya. Nah, tetapi tidak dikatakan harus dengan orofaring. Tapi biasanya yang kita lakukan adalah kalau secara rutin, walaupun tidak mutlak begitu ya, kita ambil colok hidung lalu kemudian dari tenggorokan juga diambil. Yang itu ada yang colok 2 hidung, 2 lubang hidung, ada yang colok 1. Tidak pernah sepengetahuan saya bahwa harus dua-duanya. Tapi biasanya kalau mungkin kita mengurangi kemungkinan ada orang-orang yang swabber ya, pengambil swab itu yang mungkin nggak terlalu bagus ya. Kalau dia colok 2 kan kemungkinan kenanya benar gitu ya, seperti itu. Karena belum tentu hasil negatif itu hanya gara-gara laboratoriumnya, bisa karena pengambilannya juga yang ada bermasalah di situ. Itu mungkin 1 ya. Kemudian yang kedua, ini menarik sekali yang Dr. Ruli bilang, itu kok ada orang terpapar, yang satu positif, yang satu harusnya dia yang sumbernya begitu ya, tapi kok negatif gitu ya. Nah, ini menarik nih, kebetulan saya sendiri baru positif COVID, Dok. Jadi tertular dari yang paling susah itu kan keluarga sendiri ya. Jadi apalagi pada saat kita di meja makan, walaupun kami di rumah sudah berusaha untuk selalu menjaga jarak, tapi kadang-kadang anggota keluarga yang awam, yang bukan dokter kurang paham, itu tiba-tiba bisa mendekati kita dari belakang dan mereka maskernya turunlah di dagu, sehingga saya kayaknya kena nafas dari kakak saya begitu ya. Nah, yang jelas positif adalah asisten rumah tangga kami. Beliau dia antigennya positif gitu. Kakak saya yang bergejala duluan. Kemudian saya yakin saya hanya bisa tertular oleh dia karena yang lain-lain tidak pernah ada yang pernah mendekati saya begitu ya. Nah, jadi tapi kemudian dia negatif tuh, Dok. Pada saat kemudian diperiksa beberapa hari kemudian hanya saya sendiri yang positif. Saya sendiri juga sejak positif itu tanggal 25, tanggal 2 sudah negatif. Jadi saya sangat beruntung begitu ya, hanya periode positifnya singkat sekali. Bisa jadi kakak saya juga periode positifnya sangat singkat sekali. Sehingga dia sudah keburu negatif. Kemudian pada waktu saya periksa PCR kedua, itu semua mereka diperiksa lagi, masih negatif. Dan memang tanda gejala kliniknya sudah tidak ada. Peristiwa seperti itu memang bisa terjadi. Bahkan kadang-kadang bisa kejadian begini. Ada orang-orang yang misalnya waktu itu ada repatriasi dari luar negeri. Datang di Rusia diperiksa, dia tadinya positif, kemudian sudah jadi negatif nih. Sampai di Indonesia, waktu masuk di Indonesia diperiksa positif. Marah gitu ya, merasa di-COVID-kan oleh laboratorium pemeriksa. Nah, kemudian dia periksa tes antigen negatif. Lalu dia periksa lagi tapi ini udah hari yang berbeda. Udah hari kedua sejak diperiksakan oleh PCR yang pertama. Diperiksakan dengan PCR lagi oleh lab yang lain, negatif. Kok bisa begini? Nah, tapi sebenarnya sudah publikasi yang mengatakan seseorang itu bisa hari ini positif, 2 hari positif, kemudian hari ketiga negatif, hari keempat negatif lagi, hari kelima bisa positif lagi, dan itu polanya nggak keru-keruan.
dan itu bukan kesalahan laboratorium, memang itu bisa terjadi pada seseorang. Karena itu ada banyak sekali, beberapa pasien datanya ada, diperlihatkan waktu itu saya wawancara di BNPB, saya sampaikan, jangan hitam atau putih kalau periksa PCR itu, karena kondisi tiap orang itu bisa saja membuat dia sekarang positif, besok dia negatif. Itu publikasi internasional sudah ada. Nah ini hikmahnya apa? Berarti kita kalaupun PCR-nya udah negatif nih, harus hati-hati, tetap melindungi orang lain dengan menggunakan masker. Itu kembali pesan saya, lindungilah orang lain, lindungilah diri sendiri juga. Tapi kalau menurut saya berusaha melindungi orang lain tuh penting sekali, apalagi saudara-saudara kita, orang tua kita yang sangat sensitif, yang berisiko gitu ya. Mungkin begitu, Dok. Iya. Makasih, Dok ya. Oke, yang berikutnya nyambung ya. Oh, ada lagi, Dok? Nanti saya lagi ya, nggak apa-apa ya. Jadi di masyarakat itu banyak loh, itu pemeriksaan antigen yang dijual bebas, itu benar apa tidak tuh? Itu mungkin Dokter Budiman menyampaikan nih di momen saat ini kepada masyarakat, boleh nggak sih dia periksa sendiri, beli sendiri antigen di pasaran gitu kan? Gimana tuh, Dokter Budiman? Oke, terima kasih, Dok. Saya sendiri pendapat pribadi bisa ada gunanya itu ya kalau kita bisa memeriksa. Tetapi harus diingat ya yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau hasilnya negatif jangan senang-senang. Itu bisa saja kita menggunakan reagen yang mungkin pertama memang harus lihat dulu tuh di situsnya Kementerian Kesehatan. Ini sudah dapat izin edar belum dari Kementerian Kesehatan? Istilahnya registrasi AKL ya, alat kesehatan luar negeri ya, kalau yang dari luar negeri. Kalau yang udah dari dalam negeri AKD gitu ya, itu harus ada nomornya. Kalau enggak, belum ada, ya berarti ya Kemenkes sendiri tidak mengakui. Jadi kalau sampai make ya rugi sendiri gitu ya. Nah, kalaupun yang sudah disetujui oleh Kemenkes, itu Kemenkes juga sudah menyampaikan ini hanya bagus kalau dibandingkan misalnya CT PCR-nya itu di bawah 25, itu berarti banyak sekali virusnya. Kalau CT-nya udah di atas 25 bisa nggak terdeteksi. Sementara ingat yang saya sampaikan tadi, CT-nya tinggi yang tidak terdeteksi antigen tetapi terdeteksi dengan PCR, tapi CT tinggi itu bisa tahap-tahap awal infeksi dan itu sangat menular sekali begitu. Jadi jangan pernah bilang CT-nya tinggi itu sudah tidak menular lagi. Kalau tahap awal infeksi sangat menular karena antibodi kita belum terbentuk segala macam ya, dan antibodi seseorang itu baru terbentuk di atas 10 harian kurang lebih. Kalau pada saat antibodi terbentuk itu bisa memblokir virus. Tapi hati-hati lagi, jangan bilang di atas 10 hari pasti aman. Setiap orang itu berbeda-beda gitu. Ada orang yang antibodinya bagus, ada yang antibodinya jelek. Dengan kata lain pesannya benar-benar jaga diri dan jaga orang lain gitu. Mungkin kurang lebih begitu, Dok, kalau ada yang. Ya, makasih banyak Dr. Budiman, makasih banyak. Monggo Dr. Lis. Dokter Budiman, sebentar mungkin saya menyambung pertanyaan tadi. Kalau ada orang yang begitu cepatnya dari positif negatif hanya dalam waktu berapa hari, itu sebabnya apa ya, Dok? Apa karena dia punya antibodi atau memang dia sama COVID sudah kebal ya, Dok? Kemudian ya, saya jawab yang ini dulu ya, Dok, boleh ya? Jadi boleh, Dok. Pertahanan kita terhadap COVID itu bukan hanya antibodi. Ada antibodi saja, ada yang namanya antibodi netralisasi gitu ya. Nah, tapi antibodi bukan hanya antibodi netralisasi juga yang membantu kita. Ada antibodi yang lain terhadap yang namanya antigen spike itu. Oke, saya nggak usah jelas lebih panjang. Jadi dengan kata lain, antibodi bisa melindungi kita, bukan hanya antibodi netralisasi. Tetapi kalau antibodi kita rendah, bisa nggak kita terproteksi? Ini kasusnya dengan saya nih. Coba cek antibodi saya. Saya diperiksa dengan rapid test negatif sekali atau pitanya tipis. Tapi saya bisa menghilangkan infeksi COVID-nya dalam waktu cepat sekali. Gejala tuh hilang cepat sekali. Ada yang namanya pertahanan respon seluler, kita bilang sel TCD4, nggak usah dijelasin panjang ya. Pokoknya kita punya sel-sel kekebalan yang bisa membantu mempercepat membunuh pabrik virus lah istilahnya. Jadi sel-sel terinfeksi kita cepat bisa
dihancurkan oleh sistem kekebalan yang lain. Mungkin begitu kali ya, Dok. Jadi antibodi nggak selalu bisa jadi patokan ya, walaupun bagus kalau punya antibodi netralisasi tinggi. Baik, saya kasih kesempatan pengurus lain, Pak Fajar biasanya, atau Dr. Yanuar dulu? Pak Fajar dulu kali, Pak Fajar dulu. Oke, baik. Pak Fajar silakan. Baik, terima kasih Ibu Alius, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Budiman. Pertanyaan pertama saya, kan masyarakat harus paham betul apa sih yang disebut itu kontak erat itu, Dok. Kalau kita di lingkungan rumah misalnya, seperti apa sih konteksnya kontak erat itu, karena kan ini bisa macam-macam nih kontak erat ini. Mungkin itu dulu, Dok, nanti saya sambung pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Dok. Ini pertanyaan yang paling lebih cocok ke Dr. Kusmedi sebagai ahli epidemiologi. Nanti tolong koreksi ya, Dok. Jadi saya tahunya pokoknya kalau kita jaraknya dekat, kurang dari 1 meter, itu kontak dekat gitu ya. Nah, kemudian tadinya kita pakai patokan kontaknya sampai 15 menit. Apalagi kalau di ruangan tertutup. Tapi dengan beredarnya varian baru yang sangat infeksius, kita harus mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain bahwa kontaknya cepat aja bisa. Apalagi kalau kita tidak pakai pelindung mata gitu. Kita tidak pakai pelindung mata, kita pakai masker, tapi ada orang lain yang nggak ngerti pakai masker yang benar. Maskernya turun, lalu kemudian kita kecipratan begitu. Apalagi kalau misalnya saya posisinya di bawah, ada orang jaraknya 1 meter sih, tapi dia lebih tinggi. Pada saat dia nyiprat, itu lintasan cipratannya itu kalau saya di posisi lebih rendah, bisa jadi jauh, Dok. Jadi saya bisa kecipratan gitu ya, karena kan dia jalan terus ke depan ya, dia turun gitu ya. Kalau langsung ke depan kita kan, kalau 1 meter mungkin kita nggak kena, tapi kan dia turun ke bawah. Kalau ke bawah dia makin jauh gitu. Jadi saya bisa mudah kena kalau posisi saya lebih rendah, apalagi saya tidak pakai pelindung yang lengkap. Mata adalah tempat penularan yang sangat baik. Jadi dengan kata lain, saya ya berangkat dari pengalaman pribadi ya. Kakak saya rajin pakai masker, tapi maskernya turun. Saya kebetulan lagi nggak pakai kacamata, kena deh saya gitu. Hanya itu peristiwanya cepat sekali karena kami biasanya jaga jarak. Jadi kontak erat itu antara lain jarak, kemudian kalau kita bertemu orang yang tidak pakai pelindung terutama, nanti Dr. Kusmedi mohon koreksi, dan juga kalau di ruangan tertutup. Oleh karena itu ruangan tertutup harus kita hindari. Kan sekarang kan aturannya jangan lama-lama di ruang tertutup, sebaiknya jangan di ruang tertutup lah. Gitu. Baik, Dok. Saya sambung boleh ya, Bu Alius? Boleh, Dr. Kusmedi mungkin yang ahli epidemiologi mau menambahkan. Saya Pertanyaan bukan pertama dulu. Epidemiologi, tapi kebanyakan diskusi sama orang jadi ngerti gitu aja. Jadi yang menjadi masalah saat ini kita kan masih tetap ragu-ragu. Apakah dia itu droplet, apakah dia itu aerosol. Kemarin kan kita sudah membicarakan hal itu bahwa kalau aerosol berarti dia bisa terbang jarak sejauh apapun, dia bisa sampai ke sana. Jadi ya sudah, pada asalnya sekarang tempat menular itu kan melalui mata, hidung, dan mulut. Artinya itu betul-betul harus diselamatkan dengan proteksi apapun. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu ya, supaya tidak menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Masyarakat yang penting kita berikan keamanan untuk hal tersebut. Setuju, Dok. Ya, Pak Fajar silakan pertanyaan kedua. Satu lagi, Dok. Kalau seperti kasus Dr. Budiman tadi, misalnya kan salah satu anggota keluarga, artinya di keluarga itu kita biasalah nama keluarga kan pasti kontak erat terus ya. Artinya saya udah enggak terus. Loh, Dok. Oh, iya, saya udah enggak, tapi tetap kecolongan bisa itu. Iya. Makanya saya tadi sampaikan mindsetnya itu harus punya mindset melindungi orang lain. Nah, anak-anak tuh paling susah kan? Ya. Ya. Jadi gini, Dok. Kalau salah satu anggota keluarga misalnya 5 orang lah gitu, misalnya dalam keluarga, 1 positif tanggal 1 Januari misalnya 1 Juli positif misalnya gitu.
Nah, kapan itu waktunya anggota keluarga yang lain itu harus dites PCR? Untuk kan katanya tes PCR itu akan efektif pada saat dia diperiksa, pada saat itu. Apanya diperiksa hari Senin, ya hari Senin lah dia memang hanya efektif. menggambarkan hari itu. Ya, menggambarkan hari itu gitu. Nah, untuk anggota keluarga yang lain, kapan itu kita bisa menentukan harus tes anggota keluarga yang lain? Misalnya kalau tanggal 1, salah satu itu dari anggota keluarga itu positif gitu. Ini banyak kasus di masyarakat ini, kadang-kadang begitu positif yang satu, semuanya besoknya atau siangnya atau kawan langsung diperiksa yang lainnya gitu. Gimana Dok itu? Ya, terima kasih Dok. Saya sepakat bahwa kita harus menghemat resources ya. Maksudnya jangan menghambur-hamburkan sumber daya. Sumber daya keuangan pribadi kah, sumber dayanya pemerintah juga. Jadi kalau kita misalnya terpapar, kita lihat dulu. Kalau udah jelas kontak dekat, ya sudah, kita anggap saja diri kita terinfeksi. Karena kita kan tidak tahu kapan kita terpaparnya. Jadi kalau mau diperiksa hari ini, nanti masih bisa negatif itu. Nah, masa kita mau periksa tiap hari sih, gitu kan? Nah, kalau saran saya, begitu kita tahu kita terpapar, ya kita rajin-rajin periksa di rumah. Kalau punya oximeter tuh bagus. Sambil memperhatikan gejala-gejala kita sendiri, gitu, berkembang atau tidak. Kalau sudah muncul gejala, sudah muncul tanda-tanda tersebut, barulah kita kalau mau periksa silahkan saja. Tapi kalau saya begini, kalau udah diperiksa kayak kasus kami di rumah begitu ya, yang lain tuh pada negatif, ya sudah nggak usah diperiksa-periksa lagi, awasin terus. Nah kemudian setelah 5 hari kemudian, saya periksa aja lagi gitu, lihat apa yang terjadi. Ternyata semua sudah negatif. Apakah saya masih akan meneruskan untuk cek lagi? Tidak, saya awasin saja gejala-gejala klinik. Buat apa kita hambur-hambur uang untuk terlalu banyak periksa PCR? Saya rasa kita harus bijaksana menggunakannya dengan tahu juga bahwa toh kalau diperiksa sekarang, besok belum tentu, sekarang negatif, besok belum tentu masih negatif. Jadi justru kadang-kadang yang salah adalah diperiksa terus negatif lalu tenang. Dan kemudian ternyata besoknya bisa aja dia positif, tapi di OTG kemudian dia menyebarkan virus. Nah itu di hasil pemeriksaan laboratorium harusnya dituliskan bahwa kalau Anda negatif, tetap harus menjaga diri dan melaksanakan prokes gitu. Mungkin begitu Dok. Ya, tapi saya bisa menambahkan mungkin Bu Alius, karena masyarakat juga mungkin pengertiannya tidak sedalam itu ya. Tidak ada salahnya untuk melakukan konsultasi ke sekarang kan sudah ada konsultasi gratis yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, juga di puskesmas kalau atau mungkin punya teman sejawat yang dokter dan sebagainya, tanyalah dengan pasti kepada mereka, jangan mendiagnosa sendiri kalau kita tidak tahu. Itu mungkin tambahan saya cuma di situ. Setuju sekali, Dok. Jadi memang sebaiknya itu tadi, kalau ada satu positif, laporkanlah kepada puskesmas kayak apa supaya kita dapat bantuan gitu ya. Puskesmas juga kalau merasa perlu, mereka akan melakukan yang namanya screening untuk mencegah penularan ke orang lain. Tapi minimal kita kalau tahu kita kontak ya, kita minta bantuan dan supaya bisa tahu kita isomannya harus seperti apa gitu ya, isolasi mandirinya. Ya. Baik, banyak sekali yang bisa kita gali dan cukup menarik semuanya. Dokter, waktunya terbatas, kita bisa sambung dengan sesi-sesi berikutnya. Luar biasa hari ini. Saya sedikit coba menyimpulkan tentang pemeriksaan antigen itu mendeteksi virus pada jangka waktu tertentu, misalnya 5 atau 7 hari. Di awal-awal dengan antigen belum bisa terdeteksi, itu yang disampaikan oleh Dr. Budiman. Setelah virusnya banyak, mungkin baru bisa terdeteksi. Kemudian gold standarnya uji PCR ini juga uji PCR ini pemeriksaannya colok hidung dan colok tenggorokan, menggambarkan pada saat pemeriksaan. Jangan lupa hanya pada saat pemeriksaan. Belum tentu hari berikutnya juga, misalnya hari ini negatif, belum tentu hari berikutnya negatif. Jadi kemudian hasil PCR ini sebaiknya diinformasikan kepada dokter atau
dilaporkan kepada misalnya puskesmas, karena hasil city value tidak bisa kita baca seperti itu, dan bukan arti kalau city yang sekarang berkembang city value-nya tinggi itu artinya wah sudah mau sembuh. Malah tadi Dokter Budiman memberikan pencerahan, bisa saja kalau hasil city value-nya tinggi merupakan awal dari infeksi ya dokter. Jadi kita harus hati-hati, city value itu konsumsinya dokter. Jadi dokter akan membandingkan dengan gejala klinis dari pasiennya. Kemudian hasil negatif tadi saya sudah sampaikan, belum tentu hari berikutnya positif, jadi belum tentu berikutnya juga negatif. Tetap lindungi diri dan lindungi orang lain. Kemudian juga lakukan gerakan 5M. Demikian bincang-bincang pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di Yahoo-nya Irsyam dan follow IG Irsyam. Dan kalau setelah mendengar ini ada masukan-masukan atau masyarakat ingin lebih tahu lagi tentang tren-tren kesehatan, bisa memberikan usulan di IG-nya Irsyam, nanti akan kita bahas pada bincang-bincang selanjutnya. Baik, terima kasih sekali Dokter Budiman, sehat selalu, dan Bapak Ibu pengurus Irsyam, sehat selalu, kita jaga diri kita dan jaga orang lain. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu untuk kita semua. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih banyak.